Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran biologi, tentu saja masih dengan Ibu Yusi. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang Kingdom Plantae. Jika minggu lalu kalian sudah mempelajari Kingdom Plantae, yaitu tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan Kingdom Plantae bagian selanjutnya, yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, sebelum kita membahas tentang apa itu Bryophyta, mungkin sedikit Ibu akan mengingatkan kembali bahwa dunia tumbuhan atau plantae itu mencakup semua organisme multiseluler, baik itu dia bersifat autotrof, fotosintetik, lalu dinding sel tumbuhannya disusun atas senyawa selulosa dan menyimpan kelebihan karbohidratnya dalam bentuk amilum. Akan tetapi, ternyata tidak semua organisme dengan ciri seperti itu dapat digolongkan sebagai tumbuhan. Nah, bagaimana dengan ganggang hijau? Kamu tahu bahwa ganggang ini bersifat fotosintetik. Jika demikian, bagaimanakah membedakan ganggang multiseluler dengan tumbuhan? Nah, tumbuhan merupakan organisme yang sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kehidupan di darat. Meskipun beberapa di antaranya hidup di air seperti teratai. Oleh karena itu, tumbuhan atau plantae berupa kormus atau memiliki akar, batang, dan daun sejati. Bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan seperti CO2, cahaya, air, dan mineral diperoleh melalui berbagai proses yang terjadi pada ketiga organ tersebut. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal bahwa tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang mampu berfotosintesis ya. Jadi dia sudah bisa melakukan fotosintesis. Dia bersifat autotrof karena dia memiliki klorofil sehingga bisa melakukan fotosintesis dan mengolah makanannya sendiri. Kemudian tumbuhan itu bersifat multiseluler. Ya, dia sudah bersel banyak dan bersifat eukariotik ya, karena dia sudah memiliki membran inti. Lalu, dunia tumbuhan itu memiliki beberapa kesamaan dengan ganggang. Namun, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang mengkolonisasi daratan dengan sempurna. Nah, kita lihat selanjutnya. Oke. Untuk tumbuhan ya, kita lihat lagi. Nah, kita lihat di sini klasifikasi filogeni pada tumbuhan. Nah, kalau kita lihat ini adalah bagaimana klasifikasi secara filogeni mulai dari tumbuhan nenek moyang ya. Jadi mulai di sini dengan sekelompok dengan alga hijau, ini sebagai tumbuhan nenek moyang. Lalu dibagi menjadi tumbuhan berpembuluh pertama, yaitu tumbuhan lumut yang akan kita bahas ya sekarang, ini Bryophyta. Kemudian dilanjutkan dengan tumbuhan yang lebih tinggi, yaitu tumbuhan paku Pteridophyta. Di sini tumbuhan berpembuluh tak berbiji ya. Nah, lalu di sini ada tumbuhan berbiji pertama ya, yang dibagi menjadi di sini Gymnospermae dan Angiospermae. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang Pteridophyta. Selanjutnya kita hari ini akan membahas Bryophyta ya. Seharusnya kemarin Bryophyta dulu baru ke Pteridophyta. Tapi tidak apa-apa, sama saja kita flashback dulu. Ya, sekarang kita bahas tentang Pteridophyta. Nah, Bryophyta. Nah, ini adalah Bryophyta atau tumbuhan lumut. Mungkin kalian sering melihat tumbuhan lumut yang kalian jumpai di sekitar kalian ya, bahwa lumut itu dapat dengan mudah dijumpai di tempat yang lembab atau basah. Ini beberapa gambaran dari bermacam-macam lumut ya. Nah, biasanya lumut ini menempel pada pohon dan juga ada di permukaan batu bata. Lalu misalnya di kutub, lumut merupakan penyusun ekosistem tundra atau padang lumut. Lumut yang hidup di permukaan batu bata berbentuk seperti beludru yang berwarna hijau. Nah, ini ya. Nah, ini adalah lumut yang hidup di atas batu bata.
Ada juga yang berupa lembaran menempel pada tebing dan dinding sumur ya. Biasanya mungkin kalau yang di rumahnya memiliki sumur, kalian sering melihat lumut. Nah, lumut yang hidup di pohon, tubuhnya menjulur panjang, menggantung. Nah, lumut kering yang dijual sebagai media tanaman itu disebut dengan moss. Ya, jadi ada juga lumut yang bisa kita konsumsi ya. Nah, lumut mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis seperti halnya tumbuhan paku. Jadi tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku sama-sama mengalami metagenesis. Minggu lalu sudah Ibu bahas ya, pergiliran keturunan. Hanya yang membedakannya, kalau tumbuhan lumut, dia yang lebih dominannya adalah fasenya bukan fase sporofit, tapi fase gametofit. Sedangkan kemarin udah Ibu bahas juga kalau tumbuhan paku yang lebih dominannya adalah sporofit. Nah, di sini yang fase gametofit pada tumbuhan lumut dia bersifat haploid, sedangkan yang fase sporofitnya bersifat diploid. Nah, alat perkembangbiakan pada lumut itu yang jantan dinamakan dengan antheridium dan alat perkembangbiakan yang betinanya disebut dengan archegonium. Nah, ini masih gambaran dari berbagai macam-macam lumut ya. Jadi bisa kalian jumpai umumnya lumut ini hidup di tempat-tempat yang lembab. Nah, apa sih ciri-ciri dari tumbuhan lumut atau bryophyta? Nah, ini adalah ciri-cirinya. Jadi, karakteristik dan ciri-ciri dari tumbuhan lumut, yang pertama dia bisa melakukan fotosintesis, bersifat multiseluler dan bersifat eukariotik. Lumut ini tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, sehingga lumut ini bagian tubuhnya itu disebut dengan talus ya. Jadi kita tidak bisa membedakan mana daunnya, mana batang, mana akarnya. Tapi kita cukup menyebutkan talus. Nah, oleh karena itu, maka tumbuhan lumut ini tidak memiliki pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan floem. Tadi sudah dijelaskan bahwa tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan dari gametofit ke sporofit. Dan tumbuhan lumut itu bisa bereproduksi secara seksual maupun aseksual dengan mengeluarkan spora. Nah, ini adalah pengangkutan air dan mineral pada tumbuhan lumut ya. Jadi pengangkutan air melalui peristiwa osmosis, di mana pergerakan air dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah melewati membran semi permeabel. Sedangkan pengangkutan mineralnya dia bersifatnya difusi. Jadi kalian harus membedakan pada tumbuhan lumut pengangkutan air dan pengangkutan mineral peristiwanya berbeda. Kalau air melalui peristiwa osmosis, kalau pengangkutan mineral melalui peristiwa difusi. Nah, di sini pergerakannya kalau untuk difusi zat terlarut yaitu mineral dan ion dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah ya. Jadi kalian bisa dibedakan ya, kalau di sini osmosis itu pergerakannya air, sedangkan kalau di pengangkutan mineral yang bergeraknya adalah zat terlarutnya berupa mineral dan ion. Nah, pergiliran keturunan atau metagenesis pada tumbuhan lumut. Jadi, yang pertama fase gametofit dulu, ya, di mana fase gametofit ini merupakan fase tumbuhan lumut yang menghasilkan gamet atau sel kelamin. Tadi sudah dijelaskan bahwa sel kelamin jantan namanya antheridium, sedangkan sel kelamin betina namanya archegonium. Sel kelamin dihasilkan di bagian atas tumbuhan lumut pada struktur yang bernama gametangium. Nah, bila gametangium menghasilkan sel spermatozoid, maka gametangium disebut antheridium, ya, dia bersifat jantan. Dan bila gametangium menghasilkan sel ovum, maka gametangium itu disebut archegonium atau betina. Dia memiliki alat kelamin betina. Ini adalah pada fase gametofit. Sedangkan fase yang kedua adalah fase sporofit, di mana dalam fase sporofit ini fase di mana tumbuhan lumut akan menghasilkan spora. Jadi kalian bisa membedakan ya, bahwa tumbuhan lumut fase gametofitnya menghasilkan alat kelamin baik itu jantan maupun betina, sedangkan di fase sporofit si tumbuhan lumut itu akan menghasilkan spora. Nah, ini adalah pergiliran keturunan atau metagenesis pada tumbuhan lumut ya. Kalian bisa lihat di sini ada tumbuhan lumut, dia mengeluarkan sperma, maka dia disebut dengan antheridium, alat kelamin jantan.
dan dia akan menempel di ovum, di alat kelamin betina atau archegonium, lalu akan melakukan fertilisasi sehingga nanti akan menghasilkan zigot. Nanti zigot akan mengalami mitosis dan pertumbuhan menjadi tumbuhan lumut. Nah, inilah yang disebut dengan fase gametofit. Nah, nanti dari sini maka dia tumbuhan lumut yang menghasilkan spora, inilah yang disebut dengan fase sporofit. Ya. Oke, ini adalah klasifikasi tumbuhan lumut. Jika kemarin Ibu sudah menjelaskan tumbuhan paku memiliki 4 kelas, nah pada tumbuhan lumut dia hanya memiliki 3 kelas. Kelasnya yang pertama adalah lumut hati atau disebut dengan Hepaticopsidia ya, atau Hepaticopsida. Nah, lihat di sini, ini adalah gambaran dari lumut hati. Contohnya adalah Markhantia polymorpha. Ini gambarnya ya. Jadi di sini ada archegonium pada gametofitnya ini ya. Ini adalah lumut hati atau Hepaticopsida. Lalu yang kedua ada lumut tanduk. Lumut tanduk ini kelasnya adalah Anthoceratopsida ya. Nah, ini adalah gambaran dari lumut tanduk ya. Di sini ada sporofitnya. Nah, ini ada seperti tanduknya. Sedangkan lumut yang ketiga yaitu lumut daun atau kelas Bryopsida. Ini adalah gambaran dari lumut daun. Contohnya pada tanaman Polytrichum commune. Ya. Oke, kita lihat lebih jauh yang kelas Hepaticopsida atau lumut hati. Nah, ini kalau diperbesar di bawah mikroskop, ya seperti ini ya. Ini gambar dari Hepaticopsida atau lumut hati. Ini juga masih lumut hati, contohnya pada spesies Markhantia polymorpha, biasanya digunakan untuk pengobatan pada liver ya. Untuk yang penyakit liver biasanya diberikan jenis lumut ini ya, Markhantia polymorpha. Nah, ciri-ciri dari kelompok Hepaticopsida atau lumut hati itu talusnya berbentuk lembaran dan tidak dapat dibedakan akar, batang, dan daun. Lalu tumbuhnya dikotom atau bercabang dua. Reproduksinya bisa secara seksual maupun aseksual. Untuk aseksual, dia reproduksinya melalui pembentukan gema, fragmentasi, dan spora. Sedangkan secara seksual melalui peleburan sel spermatozoid dengan sel ovum. Kelas Anthoceratopsida atau lumut tanduk, ciri-cirinya gametofitnya berbentuk lembaran, ya seperti ini gametofitnya. Sporofitnya berbentuk pipa memanjang ke atas seperti tanduk. Nah, ini adalah sporofitnya. Nah, di dalam tanduk akan dihasilkan spora. Ini adalah untuk kelas lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Nah, ini masih gambaran dari lumut tanduk. Itu yang bisa Ibu jelaskan untuk kesempatan kali ini terkait dengan materi lumut. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Nanti akan Ibu kasih soal untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu bisa sampaikan bisa kalian pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.